Sungguh hebat si burung elang, lebarkan sayap, terbangnya tinggi. Kami ucapkan selamat datang di kajian subuh Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara pokok di pagi hari ini yaitu menguraikan Quran Surat At-Taubah ayat 79 yang akan disampaikan langsung oleh Buya Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani yang pagi ini beliau insya Allah didampingi oleh Ibu Heti Rizka Dewi dari kelas GGF 13. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evalina dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya pagi ini Buya? Alhamdulillah semua lancar, Bu. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin, Besar amin. harapan kita, Buya akan tetap sehat dan selalu Amin, sehat, amin, selalu berbahagia bersama keluarga tercinta amin. beserta seluruh anggota keluarga besar Al-Hasani. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa senantiasa membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Insya Allah sampai ajal menjelang. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Kita sapa pembimbing Buya pada pagi hari ini, Bunda Heti Rizka Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Terima kasih. Masya Allah, pagi ini dapat amanah ya. Mudah-mudahan Bu Heti nanti dalam menguraikan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 79 dengan lancar, tenang, dan insya Allah diskusinya lancar juga bersama Bapak Hadril. Insya Allah. Semoga Bunda Heti sehat, tetap semangat, dan istiqomah di Al-Hasani. Amin. Demikian, begitu juga dengan pendamping Buya pagi ini, Bunda Heti ini beliau insya Allah sudah siap Buya untuk menguraikan Amin. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Insya Allah kami dari grup MC dan seluruh peserta Al-Hasani Zoom pagi ini mensupport Bu Heti untuk tampil dan kami berseragam atau memakai hijab berwarna pink atau yang senada. Selanjutnya kepada Buya kami persilahkan. Syukuran, Bu Evalina. Iya, sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semua tindakan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin lagi ada perbuatan kita yang mengandung nilai maksiat. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya.
Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun membawa kita bersama-sama ke dalam surganya Allah. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 79 bersama Bu Heti Rizka Dewi. Assalamualaikum Bu Heti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Panggilannya Bu Heti atau Bu Rizka atau Bu Dewi ini, Bu? Bu Heti aja, Pak. Bu Heti. Bu ya. Bu Heti. Di mana posisi Bu Heti, Bu Heti? Di Cimahi, Bu ya. Oh, Cimahi ya. Alhamdulillah. Ibu dulu waktu Ya, aktif bekerja di kantor atau ibu rumah tangga atau pengusaha nih? Pernah di perusahaan, tapi sekarang sudah di rumah, Pak. Oh, Swasta, Bu. Ya, Bu ya. perusahaan apa itu, Bu? Di konsultan kosmetik. Oh, Hmm. oke. Baik, Ibu Heti sekarang ada di kelas GGF GGF 13. 13 bersama Pak Joko dan Sispa ya. Nah, kalau bisa tahu siapa dulu yang membawa Bu Heti ke sana? Apa yang Ibu Nur Hayati Ahmad, tapi sekarang udah tidak aktif lagi, Bu ya. Oh, ada. Berarti aman ada. Yang di Cimahi, Bu ya. Oh, bukan yang Palembang. Oh, bukan yang Bukan, yang di Palembang. Cimahi. Oh, namanya Nurhati Ahmad juga ya. Sama, iya. Soalnya di kelas seri pagi siang pagi apa juga ada pagi senior ada buat dokter Palembang gitu ya. Iya. Oke, beliau nggak aktif lagi ya, nggak apa-apa. Iya, sudah Mudah-mudahan tidak aktif lagi. mudah-mudahan suatu saat nanti beliau kembali karena memang ada yang terhalang karena kesibukan ya atau kena sakit Iya, ataupun halang lain. Nah, lama-lama balik lagi. Insya Allah kita doain ya Bu ya. iya, Bu ya. Oke, Bu Yeti, kalau gitu udah siap dengan At-Taubah 79 ya Bu Yeti ya. Insya Allah. Oke, silakan Bu Yeti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min syarri wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yadlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan atas izin dan kehendaknya lah saya bisa ada di sini berkumpul bersama Bapak dan Ibu semua peserta Zoom Ba'da Subuh yang sangat kita cintai. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Buya Haji Hasrijal Al-Hasani yang telah menggali makna Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani sehingga memudahkan kami yang awam ini untuk dapat memahami kalam ilahi. Semoga Buya, Umi, dan keluarga diberi kesehatan, keberkahan rizki, dan dipanjangkan usianya. Sehingga selalu senantiasa dapat mendampingi dan membimbing kami. Dan semoga Allah membahas perjuangan Buya sebagai amal ibadah yang dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa saya ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Joko sebagai pembimbing kami di kelas GGF 13 yang selalu penuh kesabaran dan ketelatenannya dalam membimbing kami pada saat belajar. Ibu Siswa yang selalu menjadi motivator yang dengan rajinnya menulis buat kami agar lebih mengerti. Para pengurus Al-Hasani, Ibu Meli sebagai kepala sekolah, Mami Riri, dan ibu-ibu pengurus lainnya. Maaf, saya sebutkan satu persatu. Pak Helmi yang akan menayangkan PPT di pagi ini. Dan Bapak Hadril yang akan berdiskusi dengan saya nanti. Semoga saya bisa menjawab dan menambah ilmu untuk kita semua. Sekali lagi, jazakumullah khair. Semoga semua
selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi amal soleh. Amin ya Robbal Alamin. Saya ucapkan juga jazakumullah khair. Untuk Ibu Nur Hayati yang sudah mengajak saya belajar di Al-Hasani. Semoga menjadi amal jariah buat beliau. Dan ibu-ibu kelas GGF 13 yang selalu bersamai saya belajar dan saling mendukung pada saat mau tampil. Khusus buat Bu Eva yang selalu berdiskusi dengan saya sampai tadi malam. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan beliau. Bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini tidak lupa untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung saya dalam berkegiatan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada saya dengan kesehatan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yaziduna illa zahdahum fayasharuna minhum syakhirullahu minhum walahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 79 terdiri dari 3 bagian dan 26 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 17. Bagian kedua, penggalan 18 sampai 21. Bagian ketiga, penggalan 22 sampai 26. Pemenggalan surat At-Taubah ayat 79. Penggalan pertama, Alladzina. Penggalan kedua, Yalmizuna. Penggalan ketiga, Al-Mutawwi'ina. Penggalan keempat, Mina. Penggalan kelima, Al-Mu'minina. Penggalan keenam, Fi. Penggalan ketujuh, As-Sodaqoti. Penggalan ke-8, Wa. Penggalan ke-9, Alladzina. Penggalan ke-10, La. Penggalan ke-11, Yaziduna. Penggalan ke-12, Illa. Penggalan ke-13, Zuhdahum. Penggalan 14, Fa. Penggalan ke-15, Yashoruna. Penggalan 16, Min. Penggalan 17, Hum. Ini merupakan bagian pertama. Penggalan ke-18, Sahirullah. Saya ulangi. Penggalan ke-18, Sahiro. Penggalan 19, Allahu. Penggalan 20, Min. Penggalan 21, Hum. Ini merupakan bagian kedua. Penggalan 22, Wa. Penggalan 23, La. Penggalan 24, Hum. Penggalan 25, Azabun. Penggalan 26, Alimun. Ini merupakan bagian ketiga. Uraian surat At-Taubah ayat 79 bagian pertama. Penggalan pertama, Alladzina. Bentuknya
kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, yalmizuna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya ya dan waw sukuna. Pelakunya hum. Akar kata lamaza. Pola kata kerja fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 402 yang artinya mereka sedang akan mencela. Penggalan ketiga, mutawwi'ina, bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Aslinya mutatawwi'ina menjadi mutawwi'ina. Ini ada dalam buku materi halaman 39 yang berbunyi pola yang memiliki huruf tambahan ta dan berdampingan dengan huruf yang dekat makhrajnya maka tak melebur. Ciri kata benda alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif mu di awal, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamak ya sukuna. Akar kata towa'a menjadi to'a. Ini merupakan terdapat di kaidah SIA 1 poin 2. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja, tafa'ala. Kata benda tunggalnya, mutawwi'un. Pola kata benda tunggal, muttafa'ilun. Pola kata benda jamak, muttafa'ilina. Terdapat dalam Mahmud Yunus 242 yang artinya orang-orang yang berbuat dengan sukarela. Penggalan keempat, mina, bentuknya huruf jer, aslinya min, karena bertemu dengan alif lam, maka nun sukun diberi harokat fathah menjadi mina, yang artinya dari atau di antara. Penggalan kelima, al-mu'minina, bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya diawali huruf jer, alif lam, dan mu. Ciri pelaku aktif, mu di awal, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri objek jamak, ya sukuna. Akar kata amina, pola kata kerja af'ala. Kata benda tunggal mu'minun, pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya orang-orang yang beriman. Penggalan keenam, pi, bentuknya huruf jer, artinya di dalam. Penggalan ketujuh, as-sodiqoti, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata benda didahului huruf jer dan alif lam. Ciri objek jamaknya atin. Akar kata sodako, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya sodakotun, pola kata benda tunggalnya fa'alatun, pola kata benda jamak fa'alatin. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 214
yang artinya sedekah-sedekah. Penggalan ke-8, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-10, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-11, yaziduna, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Ciri ya dan waw sukuna, pelakunya hum. Akar kata wajada, ini merupakan kaidah SIA 1.1, di mana apabila KKSAD-nya setelah dibuang, maka tinggal dua huruf dengan pola hidup semua, maka ditambahkan waw di depan. Pola kata kerjanya fa'ala terdapat dalam Mahmud Yunus 492, mereka sedang akan mendapat. Penggalan ke-12, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan 13, juhdahum, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari juhda dan hum. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata keduanya kata ganti milik. Juhda bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya juhdan, karena ber-KBM menjadi juhda. Ciri kata benda dan objeknya adalah tanwin. Akar kata zahada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, fu'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 93, artinya kuasa. Hum bentuknya kata ganti milik yang artinya mereka. Arti dari KBM juhdahum adalah kuasa mereka. Penggalan ke-14, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, yashoruna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya ya dan waw sukuna, pelakunya hum. Akar kata sakhiro, pola kata kerja fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 165, artinya mereka sedang akan menghina. Penggalan ke-16, min, bentuknya huruf jer, artinya dari atau di antara. Penggalan ke-17, hum, bentuknya kata ganti yang artinya mereka. Arti surat At-Taubah ayat 79 bagian pertama, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina bis-shadaqati walladzina la yaziduna illa juhdahum wa yaskhuruna minhum, yang artinya orang-orang yang mencela terhadap orang-orang yang memberi sedekah dengan sukarela di antara orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak mendapat sedekah kecuali kesanggupan mereka. Maka mereka orang-orang munafik menghina di antara mereka. Uraian surat At-Taubah ayat 79 bagian kedua. Penggalan ke-18, sakhiro, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata, pelakunya huwa, akar kata sakhiro, pola kata kerja fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 165, yang artinya dia telah menghina. Penggalan 19, Allahu
sebagai subjek, yaitu Allah. Penggalan ke-20, min, bentuknya huruf jer, artinya dari atau di antara. Penggalan 21, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti surat At-Taubah ayat 79 bagian kedua. Sahirallahu minhum. Allah membalas menghina sebagian dari mereka. Uraian surat At-Taubah ayat 79 bagian ketiga. Penggalan ke-22, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23, la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-24, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-25, azabun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri superlatif, alif di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata, azuba, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'alun. Terdapat Muhammad Yunus 259 yang artinya azab atau siksaan. Penggalan ke-26, alimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda, tanwin di akhir kata. Ciri superlatif, ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 47 yang artinya yang sangat pedih. Arti surat At-Taubah ayat 79 bagian ketiga, walahum azabun alimun, artinya dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Arti keseluruhan surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sudaqati walladzina la yaziduna illa zuhdahum fayashuruna minhum sahirullahu minhum walahum azabun alim. Artinya, orang-orang yang mencela terhadap orang-orang yang memberi sedekah dengan sukarela di antara orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak mendapat sedekah kecuali kesanggupan mereka. Maka mereka, orang-orang munafik, menghina di antara mereka. Allah membalas menghina sebagian dari mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heti, apa yang dirasakan Bu Heti saat selesai mengurai ayat? Pertama sih grogi dulu ya Ustadz. Kenapa grogi? Nah, terus? Soalnya saya udah lama nggak masuk nih karena dengan banyak kegiatan, akhirnya saya jarang-jarang masuk. Pada Nah, saat saya mau tampil, saya baru masuk lagi. Terus minggu kemarin beberapa hari juga sama, banyak kegiatan juga, ada karena saya jadi juri hantaran di Jawa Barat. ya. Jadi kadang beberapa kali gitu ya. Jadi akhirnya terbengkalai terus. Oh, Sebetulnya agak siap dan tidak siap hari ini sebetulnya Ustaz. sibuknya apa itu, Bu? Kenapa? Kesibukan apa itu, Bu? Satu saya ada pengajian rutin. Ya. Ya, kebetulan saya baru belajar, maksudnya belajar saya malu sebetulnya
mengucapkannya karena saya terus terang saya masih ilmunya masih di bawah sekali gitu. Saya baru masuk di pengajian tapi kebetulan ada materi untuk mubaligot. Tapi saya sebetulnya bukan khusus untuk menjadi mubaligot, tapi hanya ingin mencari ilmunya saja. Iya, iya. Jadi Pandai-pandai ngatur mungkin waktu aja Bu ya. iya, Ya, ya. Al-Quran ini saya insya Allah akan menjadi apa kita nanti penolong kita ya. Mudah-mudahan iya mengikuti Ustaz. sama ya. Baik Ibu Tuti, terima kasih atas urainya yang sudah tuntas ya. Mudah-mudahan Allah ridha semuanya. Baik Bapak Ibu, Amin. demikian tadi surat Taubah ayat 9 sudah disampaikan oleh Ibu Heti. Kami tidak mengulang lagi. Jikalau ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan secara urai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau dengan benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bu Evalina sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Evalina. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 79 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.